Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, oke baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas dan juga tetapan kesetimbangan konsentrasi. Ya, jadi memang kemarin masih banyak yang melakukan kesalahan dalam membuat rumus untuk tetapan kesetimbangan untuk tekanan parsial gas ya. Itu berbeda ya. Jadi jangan sampai kalian salah dalam menuliskan rumus umumnya ya. Nanti akan kita bahas. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara harga KC dengan juga KP, atau hubungan antara nilai dari tetapan kesetimbangan konsentrasi dengan nilai tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas. Jadi antara kedua ini dapat dihubungkan membentuk suatu rumus yang baru, yaitu diturunkan dari PV NRT ya. Ini apa namanya, kalau kemarin kalian masih ingat konsep mol di kelas 10 yang ada hubungan antara mol dengan volume. Nah, jika dia tidak dalam keadaan STP ya. Kalau dalam keadaan STP maka volumenya sama dengan mol dibagi 22,4. Tapi kalau misalnya dia diketahui berapa besar tekanan dan juga volumenya, maka dituliskanlah rumus yaitu P kali V ya. P kali V sama dengan N jumlah mol dikali R dan dikali T. Jadi didapatlah, bisa diturunkan untuk mencari tekanan di sini adalah P sama dengan jumlah mol dibagi V dikali R dan juga T. Nah, sementara untuk N per V ini kan adalah rumus untuk konsentrasi ya. Jumlah mol dibagi volume ini kan adalah konsentrasi. Maka bisa dirubah. P sama dengan M kali R kali T. Itu untuk hubungan antara konsentrasi dan juga tekanan. Nah, di sini ada satu reaksi ya, reaksi kimia A ini adalah koefisien ya. A M di sini adalah diberatkan simbol dari senyawa kimia, apakah itu dalam bentuk zat, atom, dan lain sebagainya. Kondisinya dalam keadaan gas. Nah, ini sudah jelas ya, harus dalam kondisi gas untuk tekanan. Ditambah dengan koefisien B, kemudian Zn dalam kondisi G juga gas, menghasilkan tetapan kesetimbangan dengan koefisien C, senyawa zatnya R dalam keadaan gas juga, kemudian ditambah dengan koefisien D dengan senyawa S dan keadaannya juga gas. Jadi kita bisa membuat persamaan reaksi untuk menentukan bagaimana rumus tetapan kesetimbangan konsentrasi dan juga tetapan kesetimbangan tekanan parsial gasnya. Nah, kalau misalnya diperhatikan di sini, kadang kalian banyak yang salah di sini dalam penulisannya ya. Nah, untuk tetapan konsentrasi ya, untuk tetapan konsentrasi, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC ya. Nah, dia di sini cukup memberikan tanda kurung siku saja. Ya, kurung siku, karena kurung siku itu menandakan konsentrasi. Ya, menandakan konsentrasi. Jadi konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, kan begitu ya. Maka di sini R, konsentrasi R dipangkatkan dengan C, koefisiennya. Begitu juga dengan S, kemudian dibagi dengan konsentrasi M, ya, yaitu reaktan dipangkatkan juga dengan koefisiennya masing-masing. Sudah. Nah, sementara untuk tetapan kesetimbangan tekanan parsial, nah ini diperhatikan. Dia harus ada
simbol P besar di sini. Itu menandakan bahwa dia sudah dirubah ke dalam bentuk tekanan, karena P itu adalah simbol dari tekanan. Nah, ada beberapa buku khusus untuk kurungnya ya. Ada beberapa buku itu yang tidak menggunakan kurung siku untuk membedakan antara tetapan kesetimbangan konsentrasi dengan tetapan kesetimbangan tekanan parsial. Nah, jadi kalau di sini mungkin sama-sama menggunakan kurung siku, ya tidak masalah. Yang jelas di sini ada simbol P-nya. Ya, itu yang paling penting. Nah, biasanya beberapa buku itu membuatnya tidak dalam keadaan kurung siku di sini, tapi hanya kurung biasa saja, khusus untuk tetapan keseimbangan parsial ya. Untuk tetapan keseimbangan parsial gas. Kenapa? Karena yang diinginkan di sini adalah simbol P-nya harus ada. Jadi P, R, nah R ini kan zatnya ya. Jadi tekanan R dipangkatkan dengan koefisiennya C. Nah, makanya ini sebenarnya nggak perlu. PR pangkat C saya sudah bisa sebenarnya. Nah, tapi supaya membedakan di mana letak pangkatnya, boleh silakan dituliskan kurungnya. Nah, untuk selanjutnya ya, agar kalian bisa membedakan antara tetapan kesetimbangan konsentrasi dan juga tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas, saya minta untuk membuatkan rumus tetapan kesetimbangan yang tekanan Kp-nya jangan lagi menggunakan kurung siku, tapi kurung biasa saja seperti ini. Yang ini. Ya, kurung biasa atau seperti ini. Nah, kurung biasa, baru buatlah dalamnya P, kemudian zatnya, kalau dia NO2 NO2, kalau dia CO2 buat CO2, tutup kurung lagi, baru pangkatkan dengan koefisiennya. Jelas ya? Jadi saya minta agar kalian bisa memahami perbedaan antara konsentrasi dan juga tekanan. Kalau konsentrasi memang dia simbolnya itu dibuat dalam bentuk kurung siku 2 tutup kurung. Jadi kalau misalnya nanti di sini kalian buat lagi kurung siku juga di tekanan parsial gas ini, takutnya nanti kan tidak bisa membedakan yang mana yang dikatakan konsentrasi, yang mana yang tidak dikatakan dengan konsentrasi. Ya. Jadi saya minta untuk dibedakan. Nah, sampai sini jelas ya? Paham ya? Oke, baik. Nah, kemudian ini kan dimasukkanlah dia tekanan PR ya, dan juga PS, kemudian PM, kemudian PN. Nah, ini kan untuk mencari masing-masing hubungan antara tekanan dan juga konsentrasi kan. Tadi kan sini sudah jelas tertuliskan bahwa hubungan antara tekanan konsentrasi berarti rumusnya bisa kita buat menjadi P sama dengan M besar dikali R dikali T kan begitu ya. Nah, jadi di sini untuk mencari P-nya kita rubah. Nah, makanya di sini perhatikan. P di sini ya. P yang ini yang produk ya. Yang di sebelah ini yang R sama S kan produk. Ini R, ini S. Nah, jadi PR sama dengan konsentrasi R dikali dengan R dan T. Ya, coba perhatikan. Ini hampir sama. Rumusnya seperti yang di atas tadi yang sudah diambil hubungan antara konsentrasi dan juga tekanan. Nah, ini masing-masing konsentrasi masing-masing zat ini kita buat hubungan antara tekanan dan juga konsentrasinya. Ya, PR kemudian konsentrasi R kemudian dikali R dan T. Sudah? Itu semuanya dulu ya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kita masukkan. Ya, kita masukkan untuk mencari Kp nih dia. Berarti tadi rumus awalnya ini ya. Rumus awalnya Kp ini sama dengan tekanan R dipangkatkan dengan C dikali dengan tekanan S dipangkatkan dengan D, kemudian dibagi dengan tekanan M dipangkatkan dengan A, dan tekanan N dipangkatkan dengan B. Sekarang kita masukkan. Kan tadi sudah dapat ya, PR-nya dapat, PS-nya sudah kita buat, perumpamaannya, PM juga, PN juga. Berarti sekarang kita masukkan PR. Ya, PR. Kita masukkan PR-nya itu berarti yang ini ya. Konsentrasi R dikali RT.
Nah, masukkan konsentrasi R dikali dengan RT, kemudian dipangkatkan dengan C, karena di rumus awalnya di sini dipangkatkan dengan C. Ya, begitu juga yang kedua, PS. Di PS, konsentrasi S dikali dengan R dikali dengan T, masukkan kemari. Kemudian dipangkatkan dengan D juga. Begitu juga di bawahnya untuk PM dan juga tekanan N, untuk tekanan M dan juga tekanan N. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita keluarkan RT-nya. RT di sini dengan RT di sini kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Berarti keluarkanlah dia jadi R konsentrasi R pangkat C dengan konsentrasi S pangkat D dikeluarkan. Kemudian konsentrasi M pangkat A dan konsentrasi N pangkat B dikeluarkan. Baru tinggallah R kali T dipangkatkan, di atasnya C ditambah D, sedangkan di bawahnya R kali T dipangkatkan A ditambah B. Sudah? Nah, sekarang perhatikan di sini. Konsentrasi R pangkat C, konsentrasi S pangkat D, konsentrasi M pangkat A, dan konsentrasi N pangkat B. Ini kan merupakan rumus tetapan keseimbangan konsentrasi kan, yang di sini kita sudah buat di awal. Nah, gantikanlah dia menjadi Kc. Ini gantikan jadi Kc, maka dapatlah dia Kc-nya seperti ini. Berarti tinggallah RT pangkat C tambah D dibagi dengan RT pangkat A ditambah B. Sekarang kita turunkan pangkat, kalau misalnya dalam bentuk bagi bisa dikurang ya. Berarti C tambah D dikurang dengan A tambah B. Yang jelas RT-nya sama, jadi bisa pangkatnya kita kurangi. Nah, untuk ACD C ditambah D dikurang A ditambah B, ini bisa disimbolkan dengan delta N. Ya, apakah itu delta N? Nah, berarti untuk rumus umumnya bisa kita simpulkan adalah hubungan antara Kp dengan Kc seperti ini. Jadi Kp itu sama dengan Kc dikali R kali T dipangkatkan dengan delta N. Nah, sekarang kita perhatikan apa itu. Untuk Kp itu adalah tetapan kesetimbangan tekanan gas ya. Nah, satuannya adalah ATM. Kemudian delta N ini. Delta N adalah selisih jumlah koefisien gas di kanan dengan koefisien jumlah di gas di kiri. Nah, jadi nanti pertama sekali harus kalian jumlahkan terlebih dahulu masing-masing koefisiennya di ruas kanan anak panah dan juga ruas kiri anak panah. Setelah kalian jumlahkan baru dikurangkan. Ya, sebelah kanan dikurang sebelah kiri ya. Nah, kemudian Kc-nya tetapan kesetimbangan konsentrasi ya. Tetapan kesetimbangan konsentrasi. Kemudian R ada tetapan gas yang nilainya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ya, ini diingat. Tetapan gas. Kemudian T adalah suhu mutlak, tapi dia harus dalam satuan Kelvin. Kalau nanti di soal ada soal dia suhunya menggunakan satuan derajat Celcius, maka rubah dulu dia ke dalam Kelvin dengan cara menambahkannya dengan 273. Tapi kalau misalnya nanti di soal memang sudah dalam satuan Kelvin, jadi tidak perlu lagi dirubah karena suhu mutlak di sini harus dalam satuan Kelvin. Oke, jelas ya? Nah, oke baik. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, perhatikan. Ini masih gampang ya. Nanti kalau ada beberapa soal itu yang disuruh cari Kc-nya, kemudian cari Kp-nya ya. Nah, ini diketahui reaksinya sebagai berikut, reaksi kesetimbangan. CO2 dalam keadaan gas ditambah dengan C dalam keadaan solid atau padatan, kemudian dalam keadaan setimbang menghasilkan 2CO dalam keadaan gas. Nah, suhu reaksi ini adalah 27 derajat Celcius. Kemudian diketahui harga Kc-nya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Nah, maka kita disuruh menentukan berapakah harga Kp dari reaksi tersebut. Kalau ini sudah sepertinya cukup gampang ya, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya yang tadi. Nah,
Pertama sekali ya kita rubah dulu T-nya. Nah, di sini kan tadi di soal bahwa suhunya itu dalam satuan derajat Celcius kan. Nah, maka wajiblah ini harus dirubah ke dalam satuan Kelvin dengan cara menambahkannya dengan angka 273. Maka hasilnya menjadi 300 Kelvin. Dan nanti untuk di jawabannya dimasukkanlah T-nya itu 300 Kelvin bukan yang 27. Karena yang 27 ini masih dalam satuan derajat Celcius. Kemudian kita perhatikan jumlah koefisien yang di sebelah kanan. Jumlah koefisien di sebelah kanan itu adalah 2, ya. Ingat ya angka yang di depan ya, 2. Kemudian koefisien di sebelah kiri 1. Nah, loh, kenapa 1? Ini kenapa nggak dihitung? Ingat ya, kalau misalnya dalam ketetapan konsentrasi, padatan tidak dihitung. Ya, itu diingat. Jadi S di sini tidak dihitung koefisiennya. Berarti jumlah koefisiennya di sini hanya 1. Nah, sekarang kita carilah delta N-nya. Delta N tadi kanan, jumlah koefisien di sebelah kanan dikurang dengan jumlah koefisien di sebelah kiri. Berarti tadi di sebelah kanan ada 2, di sebelah kiri ada 1. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya. Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N. Ya. Masukkanlah Kc-nya. Berapa tadi Kc-nya? 1,6 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian buka kurung. R-nya tadi 0,082. Ya, 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Kemudian T-nya yang sudah kita ganti satuannya menjadi Kelvin, jadi 300. Delta N-nya 1 dimaksudkan dengan 1. Tinggal kalikanlah. Kalikan dulu yang dalam kurung ya. 0,082 dikali 300 dipangkatkan dengan 1. Kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 2. Maka hasilnya adalah 0,39. Nah, jadi begitulah cara untuk mencari Kp jika memang Kc-nya sudah diketahui, ataupun kalau memang belum Kc-nya diketahui, mana tahu dua-dua nanti ditanya, bolehlah bisa kita kerjakan. Oke ya, mungkin itu dulu penjelasan kita hari ini. Kira-kira paham yang saya jelaskan ya. Nah, jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan, silakan diketiklah pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan apa saja yang menurut kalian kurang paham. Dan kemudian setelah itu, kalau memang sudah paham juga, saya harapkan untuk memberikan komentarnya di kolom komentar. Jadi jangan ada yang tidak aktif di kolom komentarnya ya. Nah, dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Nanti beberapa saat lagi akan muncul tugas yang sudah saya jadwalkan. Oke ya, sampai di sini saja dulu pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.